Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam renungan malam Leader Light. Di malam ini, kita bersama kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hendak baca, namun sebelumnya mari berdoa. Di malam ini Tuhan, kami kembali menghampiri-Mu dalam nada syukur kami mensyukuri segala karya tangan kuasa kasih-Mu yang terus kami alami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Secara khusus sepanjang hari ini, Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh melewatkannya dalam segala situasi dan kondisi yang boleh kami jumpai, namun kami terus ditopang oleh Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat, namun sebelumnya kembali kami dalam kerinduan mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah melalui sang firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-97 hingga ayat yang ke-100 berbunyi demikian. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, secara khusus Jemaat Philadelphia Palu, jika mengikuti panduan membaca Alkitab yang tertera di warta jemaat setiap minggu, maka kita sudah tamat membaca Alkitab satu kali selesai. Dan kita sedang berada pada putaran yang berikutnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang dinyatakan yang kita ikuti bersama kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu merupakan gerakan cinta Alkitab. Bahwa kita diajak untuk terus makin mencintai Alkitab, membaca dan merenungkannya. Sebab kalau demikian, maka kita akan lebih tahu dan memahami Alkitab secara utuh. Dalam Mazmur 119 yang kita baca pada malam ini, kalau kita lihat ini pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Di sini dibicarakan tentang kebahagiaan orang yang hidup bersama dengan firman. Pemazmur sendiri mengakui bahwa ia mendapatkan banyak manfaat dari kehidupannya yang merenungkan firman Tuhan, merenungkan perkataan-perkataan Tuhan. Kita lihat dalam bacaan kita saat ini, di antaranya di ayat yang ke-98, di situ pemazmur mengungkapkan bahwa firman membuatnya lebih bijaksana. Lalu selanjutnya ayat yang ke-99 dikatakan membuatnya berakal budi. Dan ayat yang terakhir ayat 100 dikatakan membuatnya mengerti. Dan kalau kita lihat sepanjang pasal 119 ini, maka kita akan melihat lebih banyak lagi bagaimana manfaat dari terus merenungkan perkataan-perkataan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Namun, rahasia dari kebahagiaan pemazmur tersingkap di ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari.
dalam hati pemazmur yang penuh cinta. Inilah yang membuatnya mengalami kebahagiaan itu karena cinta pemazmur terhadap Taurat Tuhan. Dengan motivasi karena cinta itu ia merenungkan ungkapan cintanya yang dalam kepada Tuhan. Dan itu ia ungkapkan dengan cara merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, John Stott pernah mengungkapkan begini dalam tulisannya, bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Ini ungkapan John Stott. Nah, pemazmur menghidupi juga ungkapan yang sama, bahwa ini benar, sehingga ia mengungkapkannya dengan cara rasa cintanya, bahwa mencintai Tuhan berarti memperhatikan firman Tuhan. Sejauh dan sedalam mana cinta kita terhadap Tuhan, sejauh dan sedalam itulah kita akan terus merenungkan perkataan-perkataannya dalam kehidupan kita, sehingga kita terus rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Betapa kita tidak akan mencintai Tuhan. Dia yang lebih dulu menyatakan cintanya yang tiada taranya, yang sangat besar kepada kita. Melalui Yesus Kristus yang menyatakan cinta sejatinya kepada kita. Melalui karya keselamatan yang ia kerjakan, ia memberikan cinta sejatinya yang tidak akan pernah diberikan oleh siapapun, apapun dalam seluruh perjalanan kehidupan kita ini kecuali Dia. Dia lebih dulu mencintai kita dengan begitu sangat mencintai kita. Lalu bagaimana dengan kita? Di masa-masa sekarang ini, bagaimana dengan pembacaan Alkitab kita, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari? Apakah saya dan Bapak Ibu saudara-saudari masih terus melakukan pembacaan Alkitab secara rutin dan menyeluruh? Selain kita bersama merenungkan kedalaman maknanya, kita juga terus membangun upaya dan komitmen untuk terus mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ini yang kita lakoni di tengah-tengah dunia ini. Dan apakah semua itu kita lakukan dengan rasa cinta yang besar kepada Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kita, yang terlebih dahulu dan selalu mencintai saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Ingatlah, cinta Tuhan sungguh besar kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyatakan cinta kepada Tuhan? Itu akan terwujud, terbukti lewat tindakan kita, apakah kita merindukan firman-Nya atau kita lebih sering merindukan hal-hal lain daripada firman Tuhan. Banyak tantangan di zaman sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, yang menantang saya dan Bapak Ibu saudara-saudari untuk lebih memilih yang lain daripada firman Tuhan. Ada banyak upaya yang kita lakukan untuk kita terus bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, termasuk lewat perenungan malam ini, renungan setiap malam yang hadir menyapa kita. Jangan sampai mau membuka renungan malam YouTube atau membuka hal lain. Mau buka renungan malam atau update status saja sebelum tidur. Hal-hal seperti ini kadangkala membuat kita memilih hal yang lain daripada mencintai kebenaran firman Tuhan. Mari kita buktikan cinta kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu mencintai kita, dengan juga terus mencintai firman-Nya, dan kita renungkan kedalaman maknanya sembari dalam upaya komitmen membangun tekad untuk terus melakoni firman Tuhan dalam hidup kita.
Selamat menikmati kebahagiaan dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, firman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kami bersama bersyukur malam ini kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu dan oleh teladan pemazmur, bagaimana kami harus melakoni kehidupan kami, menikmati kebahagiaan di dalam-Mu dengan terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kecintaan kami kepada firman Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga firman-Mu terus kami dalami untuk menjadi suluh dan pedoman dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dengan segala keadaannya. Firman-Mu mengarahkan, firman-Mu menuntun kami agar kami tidak tersesat. Kami bersyukur Tuhan. Karena itu dalam karya Roh Kudus kiranya kami dimampukan untuk terus mencintai firman Tuhan. Tuhan, seutuhnya kehidupan kami ini, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saja. Secara khusus, di malam peristirahatan kami ini, lingkupilah kami dalam kuasa kasih-Mu. Kami dapat beristirahat dengan baik. Tuhan, berkati dan topang kami senantiasa dengan kuat sehat yang dari-Mu dalam menjalani hari-hari hidup kami dalam situasi-situasi saat ini. Berkati pemerintah kami dalam upaya-upayanya, dan berkati juga tim medis dan semua masyarakat, sehingga hikmat kebijaksanaan terus kami miliki dalam menghadapi situasi-situasi saat ini. Ini kami Tuhan, juga terus memohon ampunan atas salah dan dosa kami, membawa seluruhnya hidup kami di dalam dan demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Gembala hidup kami yang agung. Amin.